Halo anak-anak hebat, aku teman kalian yang akan menemani petualangan belajar hari ini. Kalian bisa memanggilku Kak Nara. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semangat, dan siap belajar hal baru yang menyenangkan. Hari ini kita akan mengikuti petualangan tetes air kecil dari ribuan tetes air di lautan lepas ini, bernama Aira. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai cerita kita. Di sebuah lautan yang luas dan biru, hiduplah jutaan tetes air. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Aira. Aku adalah setetes air kecil yang tinggal di lautan yang sangat luas. Setiap hari, aku bermain bersama teman-temanku. Tapi, aku sering melihat langit yang tinggi dan awan yang putih. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana ya caranya aku bisa sampai ke sana? Tapi aku penasaran, bagaimana caranya aku bisa sampai ke langit? Aku bisa membantumu, Aira. Wah, matahari! Bagaimana caranya? Aku akan memanaskan air laut. Ketika air terkena panas, air akan berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Jadi aku bisa terbang. Benar, proses ini disebut evaporasi atau penguapan. Yeay, aku siap berpetualang. Aku melihat banyak pohon di bawah sana. Halo Aira. Halo pohon Pina. Apakah kamu juga membantu membuat hujan? Tentu saja, Bagaimana caranya? aku menyerap air dari tanah melalui akar. Lalu, Air itu keluar kembali melalui daun dalam bentuk uap air. wah, jadi kamu juga mengirim uap air ke langit. Betul sekali. Proses keluarnya uap air dari tumbuhan disebut transpirasi. Jadi hujan tidak hanya berasal dari air laut ya? Benar sekali. Halo Vito. Hai Aira. Apakah hewan juga membantu siklus air? Ya, tentu. Bagaimana caranya? Saat aku bernafas, aku mengeluarkan sedikit uap air. Serius? Ya, manusia dan hewan juga melakukan hal yang sama. Apa nama proses itu? Namanya respirasi. Jadi, tumbuhan, manusia, dan hewan semuanya membantu menambah uap air di udara. Tepat sekali. Wah, sekarang aku berada sangat tinggi. Kenapa udara di sini dingin? Karena kamu sudah berada di atmosfer bagian atas. Halo awan putih. Hai Aira. Tubuhku berubah lagi. Karena udara dingin membuat uap air berubah menjadi titik-titik air kecil. Oh, jadi aku tidak lagi menjadi uap. Betul. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Jadi awan terbentuk dari banyak titik-titik air kecil. Benar sekali. Halo semuanya, Oh, hai Angin Runa. Mau kemana kita? aku akan membawa awan ini ke daratan. Awan bisa berpindah tempat. Tentu, perpindahan awan karena bantuan angin disebut adveksi. Wah, aku belajar hal baru lagi. Aduh, aku semakin berat. Kenapa? Karena terlalu banyak air berkumpul di dalam tubuhku.
Lalu, apa yang akan terjadi? Kalian akan turun ke bumi sebagai hujan. Ah, aku jatuh! Titik-titik air mulai jatuh dari awan. Aku menjadi hujan! Benar, peristiwa jatuhnya air dari awan ke bumi disebut presipitasi. Aku jatuh ke tanah! Selamat datang Aira. Aku masuk ke dalam tanah! Proses meresapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Jadi, aku bisa menjadi air tanah. Betul sekali. Tapi temanku mengalir ke sungai. Halo Aira, Kemana kamu membawa air? aku membawa air menuju laut. Apa nama proses itu? Disebut runoff atau aliran permukaan. Sekarang aku tahu bagaimana hujan terbentuk. Dimulai dari evaporasi, Lalu transpirasi, Dan respirasi, kemudian kondensasi, dilanjutkan adveksi. Lalu presipitasi atau hujan. sebagian mengalami infiltrasi, sebagian mengalir melalui runoff kembali ke laut. Dan siklus air terus berulang. Sampai jumpa teman-teman. Hujan merupakan bagian dari siklus air yang berlangsung terus-menerus di alam. Seru sekali ya, ternyata setiap tetes air hujan memiliki perjalanan yang sangat panjang sebelum sampai ke titik bumi. Mulai sekarang kau melihat hujan turun, jangan hanya bermain-main, tetapi ingat juga bahwa hujan membantu semua makhluk hidup untuk mendapatkan air. Karena air sangat berharga, jangan lupa untuk selalu menghemat air dan menjaga lingkungan. Yuk, jadi anak-anak hebat yang sayang bumi, hemat air, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih sudah belajar dan berpetualang bersama Kak Nara. Kalian luar biasa. Saya, Kak Nara, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat. Dadah. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu di petualangan berikutnya.